Seperti apa pengertian dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab ini, dan bagaimana perbedaan antara ketiganya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada video pembelajaran hari ini. Pada pertemuan ini, Bapak akan menjelaskan kepada kalian tentang materi PKN, yaitu tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Seperti apa pengertian dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab ini, dan bagaimana perbedaan antara ketiganya? Mari bersama-sama kita simak video pembelajaran hari ini. Oke, kita akan mulai membahas bersama-sama pengertian dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hak. Apa itu hak? Hak bisa kita bilang sebagai segala sesuatu yang harus kita dapatkan, yang memang seharusnya kita dapatkan. Atau pengertian dari hak ini adalah segala sesuatu yang memang kamu miliki, milik kamu sendiri, bukan milik orang lain. Itu adalah hak. Oke? Nah, jadi hak ini adalah segala hal yang berhubungan dengan diri kita pribadi. Oke, bagaimana sih contoh dari hak ini? Seperti misalnya, setelah kamu selesai mengerjakan tugas, maka hak yang harus kamu dapatkan adalah memperoleh hasil penilaian dari guru kalian. Atau yang lain lagi misalnya, ketika kamu sudah membeli sebuah sepeda, maka sepeda itu adalah sepeda milikmu. Hakmu untuk merawat atau untuk menjaga sepeda ini. Atau sebaliknya, hakmu juga sebetulnya untuk tidak menjaga dan tidak merawat sepeda ini, karena sepeda tersebut adalah milik kalian sendiri. Jadi, hati-hati dalam melaksanakan hak ya. Oke, berikutnya adalah kewajiban. Apa itu kewajiban? Baik, kewajiban itu adalah segala hal yang harus kamu laksanakan. Ya, segala hal yang harus kamu laksanakan, yang harus kamu taati, atau yang harus kamu kerjakan. Jika kamu melanggarnya, maka akan ada sanksi yang akan kamu dapatkan. Sanksi tersebut bisa jadi sanksi secara hukum ataupun sanksi secara sosial. Nah, baik, sebagai contoh penggunaan dari kewajiban ini adalah kita memiliki kendaraan bermotor, maka sudah kewajiban kita untuk membayar pajak kendaraan bermotor ini setiap tahun. Jika kamu tidak melaksanakan kewajiban ini, maka ada sanksinya. Ketika ada razia, maka kendaraan tersebut akan ditilang. Itu adalah contoh dari kewajiban. Oke, sekarang tolong diperhatikan baik-baik. Ada kata tanggung jawab. Nah, kata tanggung jawab ini mencakup hak dan kewajiban. Gitu ya. Jadi apa itu tanggung jawab? Jadi tanggung jawab itu adalah sebuah perbuatan. Ingat ya. Tanggung jawab adalah sebuah perbuatan yang kita laksanakan, kita sadari dalam diri kita, dan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Itulah pengertian dari tanggung jawab. Maksudnya adalah ketika kamu memiliki sesuatu, sebagai contoh sepeda yang Bapak sampaikan tadi. Sepeda, kamu memiliki hak penuh untuk sepeda itu. Kamu boleh menjaga sepeda itu, kamu berhak merawat sepeda itu. Kamu berhak meminjamkan atau tidak meminjamkan sepeda tersebut. Kamu juga berhak merusak sepeda itu sebetulnya. Nah, sekarang bagaimana pelaksanaan hak yang bertanggung jawab? Maka pelaksanaan hak yang bertanggung jawab adalah kamu melaksanakan hakmu dengan sepeda tersebut dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Nah, seperti itu. Dan tidak melanggar hak-hak orang lain. Itu namanya kamu melaksanakan hak dengan penuh tanggung jawab. Baik, sekarang bagaimana hubungannya dengan kewajiban? Nah, sekarang kita ambil contoh yang tadi, kewajiban melaksanakan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Orang yang melaksanakan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang bertanggung jawab adalah mereka membayar pajak tersebut dengan tepat waktu, melaksanakan kewajiban tersebut sesuai aturan, tidak melalui calo dan lain sebagainya. Itu juga termasuk pelaksanaan kewajiban yang bertanggung jawab. Contoh lain misalnya, ketika kita sedang melaksanakan pembelajaran secara daring, secara online, ada tugas yang wajib kita kerjakan, maka kewajiban kita adalah melaksanakan tugas tersebut dengan bersungguh-sungguh. Itu namanya tanggung jawab. Ketika kamu melaksanakannya dengan serius, kamu telah bertanggung jawab dengan tugasmu. Tapi ketika kamu melaksanakannya dengan tidak sungguh-sungguh, kamu tidak bertanggung jawab dengan kewajibanmu. Padahal sama-sama melaksanakan kewajiban loh. Ketika kamu melaksanakan kewajiban dengan baik, ya, dengan sungguh-sungguh, maka kamu udah melaksanakan kewajiban dan kamu bertanggung jawab. Ketika kamu melaksanakan kewajiban tugas tadi dengan asal-asalan, kamu juga sudah melaksanakan kewajiban, tapi kamu tidak bertanggung jawab. Dan terakhir, ketika kamu tidak melaksanakan tugas tersebut, maka kamu tidak melaksanakan kewajiban. Dan tentunya juga tidak bertanggung jawab dengan kewajiban tersebut, di mana kamu harus melaksanakannya, tapi kamu tidak melaksanakannya. Kamu tidak melaksanakan kewajiban dan juga tidak bertanggung jawab terhadap tugas tersebut. Jadi bagaimana? Udah cukup jelas perbedaannya? Oke, kita ambil contoh lain. Kamu memiliki handphone di rumahmu. Hakmu dong menggunakan handphone tersebut seperti apa? Gitu ya, hakmu dong untuk main game terus di handphone tersebut, atau hakmu juga dong untuk video call terus dengan temanmu dan menggunakan HP tersebut. Tentu itu hakmu. Hakmu juga dong untuk belajar dengan baik ketika kamu punya handphone, untuk mencari informasi atau pengetahuan baru pada handphone tersebut. Ya, itu adalah hak-hak kalian, apapun, karena itu udah milik kalian. Tapi kalian sebaiknya melaksanakan hak ini dengan penuh tanggung jawab. Gimana caranya? Ketika kamu punya handphone, hakmu untuk menjaga handphone tersebut, hakmu untuk memakai handphone tersebut. Tapi gunakanlah hak yang bertanggung jawab. Gimana? Oke, aku punya handphone sekarang, maka ketahuilah tujuan dari orang tuamu memberikan handphone untuk apa? Tentunya tujuan orang tua kita memberikan handphone tersebut salah satunya agar memudahkan dalam belajar online. Lalu, gimana seharusnya? Gunakanlah handphone tersebut untuk belajar, sesekali bolehlah untuk bermain game. Seperti itu. Itu adalah penggunaan hak yang bertanggung jawab. Kewajiban sekarang. Bagaimana pelaksanaan kewajiban yang bertanggung jawab? Kamu mempunyai kewajiban untuk melaksanakan sholat. Seperti itu ya. Oke, gimana contoh pelaksanaan kewajiban yang bertanggung jawab? Nah, kamu laksanakanlah sholat tadi tepat waktu, bertanggung jawab. Dengan sungguh-sungguh, bertanggung jawab. Dengan pakaian yang bersih dan rapi, bertanggung jawab pula. Dengan bacaan yang benar, bertanggung jawab juga. Kewajiban yang bertanggung jawab. Sekarang gimana yang tidak bertanggung jawab? Kamu sholat dengan pakaian asal-asalan. Kamu sholat dengan keadaan yang kotor. Kamu sholatnya lalai, telat. Sebaliknya, ketika kamu tidak sholat, maka kamu tidak melaksanakan kewajiban. Ada sanksinya tentunya. Jadi, tanggung jawab itu adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ketika hak dan kewajiban kamu laksanakan dengan penuh tanggung jawab, dengan sungguh-sungguh, maka yang tercipta adalah kerukunan antara manusia dan sikap saling toleransi serta menghargai antar manusia. Akibatnya lagi, ketika itu sudah terjalin dengan baik, maka kehidupan kita sebagai makhluk sosial, sebagai masyarakat Indonesia tentunya akan jauh dari hal-hal yang tidak diinginkan, karena semuanya melaksanakan hak kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Sampai di situ materi kita tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Semoga kalian dapat memahami materi ini dengan baik. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.